Rangkuman materi pendidikan agama Kristen semester genap. Kelas 8 SMP Negeri 2 Sumbul oleh Eva Torang Tarida Simbolon SPD. Bab 8, setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Di bab 8 itu membahas mengenai ibadah. Ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan manusia dalam rangka menyembah Tuhan. Untuk yang kedua yaitu mengenai doa. Doa adalah nafas orang beriman. Yang ketiga yaitu membaca Alkitab. Membaca Alkitab menghasilkan pencerahan dalam hidup. Pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, bisa dilihat di buku paketnya di bagian B. Untuk yang pertama, dalam ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab, orang beriman mewujudkan iman dan percaya kepada Allah. Bahwa Allah yang telah terlebih dahulu datang kepada manusia, Allah menyapa, mencari, serta menyelamatkan manusia. Allah setia pada janjinya, maka orang beriman pun harus menunjukkan kesetiaan kepadanya, antara lain melalui ibadah. Pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab untuk yang kedua adalah kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab menghasilkan pencerahan hidup. Ibadah membawa makna perubahan dalam diri orang percaya. Yang ketiga, melalui ibadah orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah. Yang keempat, kesetiaan beribadah dapat menumbuhkan sikap sosial kepada orang lain. Dalam ibadah, kamu bertemu dengan berbagai orang dari latar belakang. Semua melebur dalam doa, pujian, dan persembahan. Kelima, memupuk persekutuan sebagai sesama saudara seiman. Bab 9, tantangan iman masa kini. Tantangan iman masa kini ada yang pertama yaitu teknologi, yang kedua akademik, yang ketiga rokok, miras, narkoba, yang keempat adalah hormon. Bagaimana menghadapi tantangan iman? Nah, nanti peserta didik kami silahkan buka buku paketnya halaman 78. Silahkan dipelajari untuk bagaimana menghadapi tantangan iman. Hidup berkelimpahan bab 10. Hidup berkelimpahan bab 10. Kristus sebagai pemimpin yang layak diikuti. Nah, apa hubungannya hidup berkelimpahan dengan Kristus sebagai pemimpin? Di mana hidup kita itu akan berkelimpahan ketika kita membuat Kristus itu sebagai pemimpin dalam hidup kita yang layak untuk kita ikuti. Nah, apa artinya menjadi pengikut yang pemimpin? Artinya apa yang dikatakan pemimpin menjadi suatu pegangan yang harus diikuti. Mengapa demikian? Karena pemimpin adalah yang memiliki pengetahuan lebih dari pengikutnya. Jadi, seorang pemimpin diperlukan dalam situasi di mana orang tidak tahu apa yang ia perlu peroleh dan bagaimana ia memperoleh hal itu. Bab 11, mengapa bersyukur? Pengertian bersyukur, hal ini sama seperti yang diungkapkan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah salah satu akibat dari hidup bersyukur, sedang semangat yang patah biasanya terwujud dalam keluhan, lawan kata dari hidup bersyukur. Jadi artinya keluhan, keputusasaan akan membuat hidup kita bertambah berat. Bersyukur. Rasul Paulus pun menulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Artinya mengucap syukur tidaklah tergantung dari apa yang kita miliki, melainkan harus dilakukan dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Bab 12. Bersyukur bukan sekedar pasrah. Nah, ini dapat kita lihat di 2 Korintus 4
ayat 15 sampai 18. Bersyukur bukan sekedar pasrah, melainkan bersyukur sebagai tindakan aktif. Kita bersyukur untuk karunia Allah yang paling penting, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menghapuskan dosa kita dan memberikan jaminan keselamatan untuk kehidupan di akhirat nanti. Dengan bersyukur, kita diminta untuk menyikapi hidup ini dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Allah membiarkan kita menjalani suka duka, pahit manis, karena Allah sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang tangguh, bukan pribadi yang cengeng atau mudah menyerah bila menghadapi kesulitan sekecil apapun. Tuhan ingin supaya dalam keadaan sulit apapun, kita tetap bersyukur dan memiliki harapan terhadap pembebasan dari Tuhan. Bab 13, memilih untuk bersyukur. Jangan mengeluh, tetap bersyukur dalam hidup walaupun susah. Seberat apapun hidup kita, akan selalu ada hal-hal yang patut untuk kita syukuri. Buanglah kata-kata negatif yang tidak membangun dan hanya melemahkan. Lakukan hal-hal yang baik dan berguna untuk orang lain. Buatlah catatan harian yang isinya adalah hal-hal yang kita syukuri setiap hari. Bab 14, bersyukur dalam situasi sulit. Bagaimana bersyukur dalam situasi sulit? Yang pertama adalah bersyukur dalam keadaan yang sulit. Walaupun keadaan sulit, pastinya kita bisa melaluinya karena kita memiliki Tuhan Allah yang sanggup untuk membantu kita dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Untuk yang kedua adalah melakukan apa yang Tuhan minta. Itu bisa kita lihat atau baca di Alkitab. Apa yang Tuhan inginkan dan tidak inginkan untuk kita lakukan. Yang ketiga, mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Yang keempat, Tuhan akan menolong kita keluar dari kesulitan tersebut. Yang kelima, Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita miliki. Bab 15, Allah tetap bekerja. Allah tiada henti bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita manusia. Dalam segala sesuatu artinya dalam segala keadaan, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan sukses maupun dalam keadaan gagal. Tidak hanya ketika hidup kita senang dan berkelimpahan, tetapi juga ketika hidup kita menderita dengan rupa-rupa masalah dan cobaan. Allah bekerja dalam semua keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita manusia. Demikianlah untuk rangkuman pelajaran kita di mulai dari bab 8 sampai bab 15. Silahkan buka buku paketnya. Di setiap bab itu akan ada rangkuman-rangkuman. Silakan dibaca rangkuman yang ada. Sekian untuk rangkuman pelajaran semester genap kelas 8. Semoga bermanfaat. Sekian dan selamat belajar.